Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla sebab berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan Al-Asma'ul Husna pada pagi ini. Nama Allah yang kita akan pelajari pada pagi ini, 3 nama Allah serentak. Sebab maksudnya hampir bersamaan. Yang pertama namanya Al-Ghafur, yang kedua Al-Ghaffar, dan yang ketiga Al-Ghafir. Semuanya berasal dari akar kata yang sama, Ghafara atau Al-Ghafru. Dari perkataan tersebut muncullah nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Ghafir. Semuanya membawa makna Allah yang Maha Pengampun atau Allah yang Maha Mengampuni. Nama Allah ini sangat familiar, sangat famous. Tidak ada umat Islam yang tidak tahu tentang nama ini. Namun demikian, untuk mengetahui dengan lebih mendalam, lebih detail, Ustaz akan bahas pada pagi ini sebab memahami nama Allah yang 3 ini akan mendorong kita menjadi insan yang tidak lekas putus asa, walau bagaimanapun banyak dosa yang pernah kita lakukan. Dan selanjutnya dengan memahami nama-nama Allah ini, insya-Allah boleh membentuk diri kita menjadi orang yang suka memaafkan atau mengampuni dosa orang lain. Tidak pendendam. Baik. Pertama sekali Ustaz ingin nyatakan dalilnya. Apakah memang ada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Ghafir? Kita selesaikan ini dahulu. Sebab Islam adalah agama dalil. Selagi tidak ada dalil, tidak ada bukti, dia bukan Islam. Tolong abaikan saja.
Yang pertama sekali tentang nama Allah Al-Ghafur. Ustaz bacakan beberapa ayat. Pertama dari surat Al-Hijr. Surat 15 ayat yang ke-49. Allah menyebut tentang namanya Al-Ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan olehmu hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Sampaikan hai Muhammad, ceritakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku dari kalangan umatmu bahawa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Satu. Yang kedua, Allah menyebut dirinya bukan saja maha pengampun tapi juga mempunyai kasih sayang. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Dan Tuhanmu lah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tapi tidak. Banyak macam manapun dosa yang manusia lakukan, Allah senantiasa delay, tangguhkan. Sebagaimana dosa kita semua, termasuk ustaz dan para pemirsa sekalian, berapa banyak dosa kita buat dulu ketika muda. Allah tidak matikan kita sehingga jumpa majlis ilmu seumpama ini, sehingga mendorong kita memohon ampun pada Allah. Itu maknanya Allah delay. Allah juga boleh, kalau mau, begitu buat dosa on the spot, Allah akan hukum. Tapi tidak, Allah delay. Okey, itu tentang Al-Ghafur. Sekarang Al-Ghaffar. Lihat muka surat 337. Nama Allah Al-Ghaffar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, Allah berkata, aku katakan kepada mereka yang sombong, angkuh, takabur kepada Nabi Nuh. Umat itu umat yang sangat sombong. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, hampir 1000 tahun. Yang mau percaya hanya 80 orang lebih saja. Apa kata Allah kepada kaum Nabi Nuh? Aku katakan kepada mereka yang durhaka itu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Di sini Allah menyebut dirinya itu Ghaffar, Maha Pengampun. Yang bila kamu minta ampun, ada 5 fadilat yang kamu akan dapat. Nanti kita akan jelaskan faedah istighfar. Nah, yang terakhir nama Allah Al-Ghafir. Nama Allah Al-Ghafir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mukmin. Surat Mukmin ini dipanggil juga dengan surat Ghafir. Nama Allah. Firman Allah. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Okey. Setelah kita mengetahui dalil ketiga-tiga nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, sekarang kita ingin tahu apa makna nama tersebut, Pak Ustaz. Okey. Ini penjelasannya. Apa perbezaan antara satu dengan yang lain? Makna Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur. Begitu juga Al-Ghaffar. Begitu juga Al-Ghafir. Kesemuanya berasal dari perkataan yang sama, yaitu Al-Ghafru. Al-Ghafru. Yang menurut bahasa, Al-Ghafru membawa makna as-sitru wa taghtiyah. As-sitru maknanya yang menutup atau yang menghapuskan. Al-Ghafru asal daripada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir membawa makna menutup atau menghapus. Oleh itu perkataan Al-Maghfar. Oleh sebab itu perkataan Al-Maghfar dia adalah istilah untuk topi besi. Topi besi. Jika seseorang berperang zaman dahulu, selain mereka memakai penghalang dari pukulan orang, yang selalu dipegang dengan tangan ini, memakai baju besi, khasnya bagian hadapan, supaya jangan tembus bila panah datang, atau ditetak dengan pedang, selamat dada. Mereka juga pakai topi besi, supaya kalau panah datang, lembing dilemparkan ke arah kepala, kepala akan selamat. Itu dalam bahasa Arab dipanggil dengan Al-Maghfar. Karena dia menutupi kepala. Dia melindungi kepala. Itu makna asal Al-Maghfar. Topi besi.
sesuatu yang diletakkan di kepala oleh orang yang sedang berperang, seperti topi besi, supaya dapat melindungi kepalanya dari terkena anak panah. Perkataan Al-Ghafru membawa dua makna. Al-Ghafru membawa dua makna. Pertama, as-sitru, penutup. Yang kedua dengan makna al-wiqayah, iaitu perlindungan. Terlindung kita. Terpelihara kita. Itu makna Al-Ghafru pada asalnya. Nanti Ustaz akan bacakan ayat 33 dari surat Al-Anfal. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa kamu atau menyiksa mereka sedangkan engkau, hai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyiksa, tidak mengazab kamu sedangkan kamu banyak istighfar. Allahu Akbar. Surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Untuk siapa ayat ini, Pak Ustaz? Ayat ini menceritakan tentang cabaran orang-orang musyrikin Makkah. Pada ayat 32 disebut, musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya mencabar Nabi. Jika benar Al-Quran ini turun daripada Allah, yang kami tak percaya, suruh Tuhanmu, hai Muhammad, menurunkan hujan batu. Mereka cabar Nabi. Kalau betul-betul Quran ini turun daripada Allah Tuhanmu, suruh Tuhanmu turunkan hujan batu kepada kami. Kami tak percaya. Baru muncul ayat 33. Apa dia ayat 33? Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang musyrikin, walaupun durhaka terhadap Nabi, walaupun tak percaya pada Al-Quran, selagi mu, hai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Satu, itu sebabnya Allah tak turunkan hujan batu di Mekah ketika itu. Apa sambungan ayat? Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka yang ingkar selagi mereka yastaghfirun, wahum yastaghfirun. Mereka selalu minta ampun pada Allah. Itu sebabnya kata ulama tafsir, berdasarkan ayat itu, ada dua yang boleh menghalang kita daripada disiksa oleh Allah. Pertama, ketika Nabi masih hidup. Yang kedua, dengan banyak istighfar. Betul tak hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad telah wafat 1400 tahun lebih. Beliau tinggalkan kita dah 1400 tahun lebih.
Maknanya beliau tidak ada di tengah-tengah kita. Ada kemungkinan tak kita karena beliau sudah tidak ada akan diazab oleh Allah? Yes. Tapi Allah buat pengecualian. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di kalangan kamu karena beliau telah wafat, kamu boleh terhindar daripada azabku jika kamu banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Banyak-banyak. Itu kesimpulan. Ingat selalu ayat 33 dari surat Al-Anfal. Ini yang Ustaz katakan. Bagi kita mengetahui nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir sangat-sangat mustahak kalau tak mau disiksa oleh Allah. Sebab berapa banyak hari ini kita lihat orang yang buat perkara-perkara yang tak senonoh, lalu ditegur oleh orang-orang yang tahu, para ustaz, para alim ulama. Mereka marah, ditegur. Minta ampunlah pada Allah, berhentilah buat kerja-kerja itu. Untuk melakukan bisnes, sampai buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Tak perlulah Ustaz sebut. Contohnya, semua kita tahu. Tak kira dari kaum laki-laki ke, tak kira dari kaum wanita ke, tak boleh ditegur. Kalau ditegur, lalu dituduh. Kamu buat kerja Allah ke? Aduh. Ustaz-ustaz yang menegur bukan buat kerja Allah. Tapi Allah yang suruh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan rasuah lagi. Dimarah. Jangan dedahkan aurat walaupun untuk melakukan produk. Marah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kewajiban. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak turun azab kepada orang yang melakukan maksiat saja, tapi Allah akan turun azab lingkup satu negeri, satu negara, apabila orang-orang yang tahu hukum dalam negara itu membisu. Tak mau tegur. Kalau itu terjadi, kami akan turun azab lingkup satu negeri, lingkup satu negara. Lihat dalam surat Al-Isra. Okey, kita teruskan. Jadi menurut bahasa Al-Ghafru, maknanya menutup atau melindungi. Lalu dari itu maka Al-Maghfirah, dia membawa makna Al-Maghfirah ampunan. Dia membawa makna sitruz zambi wa tajawuzu anhu. Jadi ampunan membawa makna penutup dosa dan berlepas diri daripadanya. Lepas diri daripada dosa. Sebabnya istighfar perlu diikuti dengan tobat. Tobat lain.
Istighfar lain. Kita ucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu namanya istighfar, minta ampun. Tobat lain. Tobat maknanya kembali ke pangkuan Allah. Kalau selama ini dedah aurat, sekarang tidak lagi dedah aurat di khalayak ramai. Kalau dulu rasuah, sekarang tidak rasuah lagi. Kalau dulunya berzina, sekarang tidak berzina lagi. Kalau dulu meninggi suara pada mak bapak, sekarang tidak lagi. Itu baru namanya tobat. Jadi Allah mempunyai nama tersebut membawa makna. Allah mempunyai nama tersebut Al-Ghafur. Dia membawa makna, dialah yang menutup dosa-dosa hambanya. Allah tutup dosanya. Dia tidak mendedahkan dosa-dosa mereka kepada seseorang pun selain daripadanya. Dia saja tahu. Walaupun keluarganya tak tahu yang dia berzina di luar negara, di Bangkok ke, di Hat Nyai ke, atau di mana-mana, isteri tak tahu. Anak-anak tak tahu, ibu bapa tak tahu. Dia berjudi ke, dia minum arak ke di luar negara, ya Allah tahu. Malaikat Raqib dan Atid senantiasa mengiringi kita. Dia catat. Dia tidak mendedahkan dosa-dosa mereka kepada seorang pun selainnya. Tahu, Allah tahu. Allah berlepas diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Sebab Allah memang tak suka. Itu makna berlepas diri. Allah mengampuni dosa-dosa mereka berkali-kali sehingga tiada batasannya. Walaupun diulang berkali-kali, Allah tetap bersedia memaafkannya. Coba tengok, itu makna Al-Ghafur. Setiap kali seseorang hamba mengulangi taubatnya kepada Allah, maka setiap kali itu pula dia mengulangi pengampunannya. Allah tidak kata, aku ampun dosamu kali ini saja ya. Bila kamu ulang, no way. Itu manusia. Allah tak macam itu. Tapi ada ketikanya pintu tobat tutup. Ketika sedang nazak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Allah bersedia memaafkan atau menerima taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum. Sebelum nazak. Betul tak nazak boleh datang bila-bila masa? Kembali kepada nama Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur dari sudut bentuknya, dia adalah abniyatul mubalaghah. Atau nama lain, sighah mubalaghah. Sighah atau abniyah maknanya format, bentuk. Mubalaghah bermakna bersangat-sangatan. Maksudnya, pengampunnya Allah bersangat-sangatan. Kita selalu dengar manusia, bila kita minta maaf, okey, aku maaf, tapi jangan ulang lagi ya. Kata manusia. Jika kau ulang sekali lagi, tiada maaf bagimu. Itu manusia. Tapi Allah tak macam itu. Berapa banyak pun dosamu, berapa kali pun berulang-ulang dosamu, Allah tetap akan mengampunkan. Itu makna Al-Ghafur.
Itu sebabnya Al-Ghafur itu bentuknya sighah mubalaghah. Formatnya menunjukkan bersangat-sangatan. Pengampunnya Allah. Dalam nyanyian, kalau tak salah, Piramli, Allah yarham, kalau tak salah, Ustaz tak ingat, sedangkan Nabi ampunkan umat, maknanya memaafkan umat. Sedangkan Nabi itu adalah contoh, teladan, role model. Lalu kamu kata tidak ada maaf, sedangkan Nabi orang lagi mulia mau memaafkan. Ini belum bercakap tentang Allah ya. Allah lagi lah. Dia Allah mengampuni dosa-dosa hambanya berkali-kali sehingga tiada hitungannya. Al-Ghafur membawa makna menutupi, as-sitru, yakni dosa hamba-hambanya yang berdosa, dan bertambah-tambah ampunannya mengatasi siksaannya. Dia tidak lekas menyiksa. Dia delay. Sebabnya manusia apabila suka menutupi dosa orang lain, Allah janji, Allah akan tutup dosa kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara ala muslimin, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Atau kama qala Rasul. Siapa yang suka menutupi dosa manusia di dunia, niscaya Allah akan tutup dosanya di dunia dan di akhirat. Allah tak dedahkan. Tapi dengan syarat, awak mesti tutupi kesalahan dan dosa orang lain. Tapi kata ulama hadis, tidak mengapa kita dedahkan dosa seseorang bila dosa itu dilakukan secara terang-terangan. Yang kita patut rahasiakan bila kita terserempak seseorang melakukan dosa. Kita nampak. Dalam bahasa kita dipanggil dengan tertangkap basah. Kita saja yang tahu. Yang macam itu sebaiknya kita rahasiakan. Tetapi apabila dosa itu dilakukan terang-terangan, sebagaimana cara yang dilakukan oleh sesetengah artis untuk melakukan produk dengan gelek sana, gelek sini, yang menggiurkan, menimbulkan nafsu orang yang melihat, itu terang-terangan. Tegur secara terang-terangan. Tidak dosa. Sebab bila tidak ditegur, siksa Allah akan turun satu negeri, satu negara, bila ulama membisu. Itu sebabnya ada riwayat, walaupun dinilai dhaif, as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Orang yang membisu terhadap perkara yang hak, yang benar, yang patut dia tegur, dia tak mau tegur, dia adalah syaitan bisu. Itu sebabnya Ustaz selalu katakan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu,
kepada kaum kerabat, adik-beradik, kamu semua sukakah Uday ini jadi syaitan bisu? Mereka jawab, tidaklah. Oleh sebab itu, bila ayah, bila abang, bila adik tegur, jangan marah. Itu menandakan Uday sayang. Sama ada dengan ucapan atau dengan WhatsApp. Sebab Ustaz selalu kata kepada anak-anak, cucu-cucu, nanti bila atuk dah mati, masuk dalam kubur, dah tak boleh WhatsApp lagi. Sudah tak boleh kirim lagi. Tak boleh forward lagi kebenaran ke dalam grup family. Selagi hayat di kandung badan, jangan halang. Itu sebabnya bila ada tanya jawab, tak maaf, lama dah Ustaz tidak menjawab soalan jemaah karena terlalu sibuk. Minta maaf. Bila ada masa, Ustaz akan buat balik. Bila ada soalan, Ustaz jawab. Tahu tak ke mana dulu Ustaz kirimkan? Kepada grup family. Family yang ada di Kuala Lumpur, family yang di Batam itu dahulu. Baru pada grup ini kepada tim untuk disebarkan. Why? Sebab Allah berfirman, "Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka." Tugas kita bukan hanya memelihara diri dari neraka, tapi pada masa yang sama ada tugas setiap kita supaya menasihati ahli keluarga. Jangan seperti sesetengah orang yang apabila ditegur, anaknya telah berbuat begini dan begitu, alah itu cara dia. Begitu cara dia nak cari duit. Na'udzubillah. Itu jawaban apa namanya? Mak bapak mesti berusaha untuk menasihati supaya anak cucu dan zuriat itu ikut siratal mustaqim, taat Allah dan taat Rasul. Jangan biarkan. Ini bukan biarkan, malah mempertahankan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berbalik kepada nama Allah Al-Ghafur. Menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, sangat hampir dengan namanya Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemaaf. Hampir sama kata beliau. Barangkali dalam bahasa Melayu Indonesia, aku maafkan kamu, aku ampunkan kamu, sepertinya macam sama. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Walaupun hampir sama, tapi dia ada sedikit kelainan. Ini dia. Nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, maksudnya lebih kepada memadamkan atau menghapuskan kegelapan. Kalau dosa itu membawa kegelapan, Al-Afu, kemaafan, lebih kepada menutup
atau memadamkan atau menghapuskan kegelapan yang disebabkan oleh dosa. Sedangkan Al-Ghafur iaitu pengampunan, maksudnya lebih kepada memasukkan cahaya sebagai gantian pada bahagian yang gelap itu. Itu Al-Ghafur. Sebab kalau sekedar hanya menghilang kegelapan, tak jadi juga. Kalau tak diganti yang gelap itu dengan cahaya. Nah, Al-Ghafur lebih kepada mengganti kegelapan dengan cahaya. Dengan demikian maka akan tertutuplah keaiban seseorang hamba. Dan atas sebab itulah mengapa dua nama Allah tersebut, yakni Al-Afu, selalu digandingkan dengan Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Pemaaf menutup. Al-Ghafur memberi cahaya. Yang pada asalnya gelap menjadi terang benderang. Kalau Ustaz boleh buat contoh. Cat rumah kita yang sudah 10-12 tahun, bagian luar rumah dah mula pecah-pecah, dah mula retak catnya, dah tak cantik lagi. Kerja tukang cat sebelum mengecat dengan cat yang baru, betul tak dikuras dulu? Dikuras dulu. Sudah dikuras, disembur dengan air lagi. Sehingga yang lama itu, yang tak elok menjadi bersih. Masih lagi belum bercahaya. Nampak kurasannya itu. Lalu dicat dengan cat yang baru di atasnya. Setelah kering, setelah yang lama itu dihapus, nah kerja menghapuskan yang lama itu sehingga bersih, dispray dengan air, tunggu beberapa jam atau sehari sehingga nampaknya bersih balik, tapi masih lagi belum bercahaya. Lalu kita cat dengan cat yang baru. Oh, shining, nampak cantik, terpancar macam baru. Itu namanya Al-Ghafur. Kerja yang kedua itu Al-Ghafur. Menguras tadi itu, menutup segala yang tidak elok itu Al-Afu. Mungkin melalui contoh itu mudah kita faham. Jadi kita tak cukup sekedar minta maaf, tapi juga minta ampun pada Allah. Yang falsafahnya lebih kurang seperti itu. Lebih kurang. Ustaz tidak katakan exactly macam itu. Lebih daripada itu yang Allah bagi. Nah, kita berpindah kepada Al-Ghaffar. Kita dah bahas tadi dalil-dalilnya. Sekarang makna Al-Ghaffar. Tadi Al-Ghafur, sekarang Al-Ghaffar. Nama Allah Al-Ghaffar dalam bentuk bersangatan dalam menutup apapun dosa dan kesalahan. Masih lagi menutup.
Cuma Ustaz ingin jelaskan di sini, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, kedua-duanya adalah membawa makna sirah mubalaghah, bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan pengampunnya Allah. Bersangat-sangatan. Tak kira berapa banyak dosa yang awak lakukan. Tak kira berapa kali dosa kamu ulangi. Yes. Tak ada tolok bandingannya. Jika dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla, itu sebab dipanggil sirah mubalaghah. Formatnya untuk membawa makna bersangat-sangatan pengampunnya Allah. Cuma terus terang saja, jangan marah. Manusia yang kerdil ni yang tak tahu diri. Dosa demi dosa dibuat. Enggan minta ampun. Ini dosa manusia yang tak tahu diri, betapa pengampunnya Allah. Allah senantiasa welcome terhadap atau memohon ampunan kepadanya siang dan malam, terbuka senantiasa. Kita pula tidak. Dari satu dosa, dosa-dosa yang lain lagi, dosa yang lain lagi. Ditegur, marah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu, para pemirsa sekalian, jangan hendaknya kita jadi insan seperti itu. Jangan. Banyak-banyaklah istighfar. Allah tidak akan mendedahkan dosa dan kesalahan manusia di dunia dan di akhirat. Sebabnya kesan daripada sifat Allah macam ini perlu kita ikuti semampu yang boleh. Walaupun hanya serpihan saja. Apa kata Nabi? Ustaz dah baca tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup-nutup atau menyembunyikan kesalahan manusia, niscaya Allah akan tutup kesalahannya di dunia dan di akhirat. Ini yang dalam ilmu akidah dipanggil dengan kaedah al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan kita akan perolehi sesuai dengan amal kita. Apa maksudnya Pak Ustaz? Balasan yang kita perolehi selalu setimpal dengan amal kita. Bila kita suka menutupi dosa orang lain, sebagai balasan Allah akan tutup dosa kita. Dunia akhirat, Allah tak dedahkan. Tapi sebaliknya, bila kita suka mendedahkan dosa-dosa orang lain, tidak mustahil Allah akan dedahkan sebagai balasan. Sebagai balasan daripada Allah. Karena awak suka dedahkan, aku dedahkan awak punya dosa. Cuma sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, sebagaimana kata Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, kita perlu sembunyikan kesalahan seseorang bila kesalahan itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Cuma terserempak oleh kita. Yang itu tutup. Tapi bila terang-terangan, macam contoh yang kita sebutkan tadi, kita perlu tegur secara terang-terangan, tak dosa. Mengapa Pak Ustaz? Supaya jadi pengajaran kepada orang lain.
Jangan buat macam orang itu buat. Termasuk hal-hal agama. Bila ada orang yang mengajar agama yang bukan-bukan, ada unsur syirik, ada unsur khurafat, ada unsur bid'ah, terang-terangan dia anjurkan. Para ulama, ustaz-ustaz sunnah yang tahu itu ada sesuatu yang bercanggah dengan agama untuk menyelamatkan orang ramai, katakan saja itu ajaran sesat. Dasarkan dalil ini, dalil ini, dalil ini. Jangan diam. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Karena dia sebarkan secara terang-terang. Jawabnya juga mesti terang-terangan untuk menyelamatkan ramai orang yang ta'assub, orang awam yang tak tahu menahu dalil daripada mengikuti. Yes, itu prinsip dalam dakwah. Tapi bila dia buat bid'ah, hanya dia saja tidak sebarkan, atau jangan dedahkan. Tapi bila dia buat bid'ah, syirik, terang-terangan lagi. Berapa banyak dalil Quran dan sunnah Nabi melarang kita berzikir, berdoa di atas kubur-kubur tertentu. Ziarah kubur disuruh. Berdoa suruh. Tapi ramai-ramai ajak murid pergi ke kubur wali-wali tertentu. Dibimbing lagi doa dengan bertawasul kepada orang yang sudah mati dari kalangan wali-wali. Sangat dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang buat? Oleh sebab itu, teguran terhadap perkara tersebut perlu dibuat terang-terangan. Tak salah. Jamaah dari Malaysia, Singapura, kalau pergi ke Jawa, Surabaya, Jakarta, tujuan pemergiannya karena hendak pergi ke kuburan Wali Songo, Wali Sembilan. Tak boleh pemergian itu. Kalau itu tujuannya. Tapi sempena pergi Jakarta, sempena pergi Surabaya, ada masa hendak ziarah kubur-kubur tertentu. Tidak ada salah. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wal an fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Tetapi karena imanmu dah kuat, ziarahlah kubur. Karena ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Tapi tujuan utama rombongan, utama untuk pergi ke Jawa adalah kuburan Wali Songo. Pemergian macam itu dilarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bab ziarah kubur, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bersungguh-sungguh untuk musafir dengan tujuan ibadat kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Hadis sahih.
Jangan sekali-kali kamu membuat safar, traveling untuk tujuan tertentu, maknanya ada unsur ibadat, kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestin. Yang itu dibolehkan oleh Nabi. Termasuk pergi ke Iraq untuk ziarah kubur Syekh Abdul Qadir Jailani. No. Pergi ke Singapura semata-mata untuk ziarah kubur Habib Noh. No. Pergi ke Jawa semata-mata untuk menziarahi kubur Wali Songo. No. Tetapi apabila pergi ke Singapura, sebagaimana yang Ustaz lakukan beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pergi Singapura. Tidak jauh daripada tempat kita menginap, kubur Habib Noh. Kita pun kebetulan di bawah kubur Habib Noh itu ada surau yang undang untuk memberi khutbah Jumaat dulu. Kalau orang beritahu, itu Ustaz, kubur Habib Noh. Lalu kita pun naik tengok. Bermacam-macam bentuk manusia. Orang Islam, orang kafir bertumpu di situ. Oh, baru kita tahu. Macam ini ya. Yang itu tak mengapa sebab pemergian kita bukan untuk itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kembali kepada nama Allah Al-Ghaffar. Banyak penjelasannya. Sekarang kita lihat perbezaan Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Walaupun makna asalnya hampir sama, tapi dia ada sedikit perbezaan. Walaupun dua nama Allah tersebut, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, sama-sama bentuk bersangatan, yang kita sebut tadi sirah mubalaghah, yang menunjukkan maksud banyaknya ampunan Allah bagi siapa yang melakukan dosa. Namun demikian, nama Allah tersebut ada perbezaan antara keduanya. Nama Allah Al-Ghafur mengandungi makna Allah mengampuni dosa-dosa tidak mengira walau banyak macam manapun, besar macam manapun dosa. Itu Al-Ghafur. Sehingga Allah pernah berfirman dalam hadis Qudsi, andai kata kamu datang kepadaku membawa dosa sebesar bola bumi, globe, lalu kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan datang juga membawa ampunan sebesar bola bumi. Yaitu tu Al-Ghafur. Besar, banyak macam mana pun. Tetapi Al-Ghaffar lain. Adapun nama Allah Al-Ghaffar pula mengandungi makna Allah mengampuni dosa-dosa tidak mengira walaupun dosa itu dilakukan berulang-ulang kali. Ini yang Ustaz katakan tadi. Kalau kita dah mula warning, ini kan kesalahanmu dah kali kedua, jangan ulang lagi. Bila ulang kali yang ketiga, no way. Aku tidak akan maafkan kamu. Aku tidak akan ampunkan kamu. Itu kita. Baru 3 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala, ribuan kali pun kamu buat dosa, Allah tetap Al-Ghaffar. Al-Ghaffar pula dari sudut berulang-ulangnya dosa yang kamu lakukan, Allah tetap
akan memaafkannya. Itu Al-Ghaffar. Besar macam mana pun dosa yang kamu lakukan, itu Al-Ghafur. Nah, sekarang kita tahu, walaupun Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar mempunyai makna yang sama, tapi ada sedikit perbezaan. Al-Ghafur dari sudut banyaknya, Al-Ghaffar dari sudut walau berulang-ulang kali dosa yang sama awak lakukan. Jadi nama Allah Al-Ghafur lebih kepada dosa-dosa yang berat dan besar. Sedangkan namanya Al-Ghaffar lebih kepada bilangan atau banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Nah, sekarang sisa waktu kita fokus kepada Al-Ghafir. Kita dah sebut tadi dalilnya. Langsung saja kita kepada makna Al-Ghafir. Lihat muka surat 342. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana makna nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, maka nama Allah Al-Ghafir juga membawa makna yang sama, yaitu as-sitru, menutup. Seperti menutupi bahagian kepala. Ini Ustaz perasan ada sedikit kesalahan. Bukan kepada di, tapi kepala. Kepala orang yang sedang berperang ditutup dengan topi besi. Itu namanya al-maghfar. Menutup kepala, bukan kepada. Tolong betulkan, bukan kepada tapi kepala. Dengan besi agar terpelihara dari pukulan atau panah ketika berperang. Selain mengandung makna menutup dosa atau menghapus dosa, maka Al-Ghafru, ini sebagai tambahan, juga membawa makna Al-Islah, yaitu memperbaiki. Perbaikan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia mengandung makna tersirat. Ya Allah, tolong engkau perbetulkan aku. Tolong engkau perbaiki aku. Yang dulu terlalu banyak ikut rayuan syaitan, ikut hawa nafsu. Perbaiki aku ya Allah, supaya aku taat padamu, supaya aku taat kepada Rasulmu. Nama Allah dari asal kata Al-Ghafru sehingga menjadi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir sangat dekat dengan makna Al-Afu. Tadi kita dah sebut dah. Kalau afu itu menghilangkan yang gelap, Al-Ghafur pula memberi cahaya sebagai gantian yang gelap. Itu sebabnya dua nama Allah ini selalu disebut bergandengan. Begitu juga tentang gandengan nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Aziz. Al-Aziz Maha Perkasa. Al-Ghafur Maha Pengampun. Betul tak kalau manusia dia perkasa, dia ada authority, dia ada power, dia ada pangkat. Betul tak? Dia selalunya tidak akan memaafkan orang bawahan karena dia ada power. Tapi bagus tak? Orang yang ada kuasa, dia bos. Tapi dia suka memaafkan. Kata stafnya, minta maaf bos. Ibu saya sakit. Itu sebabnya saya datang agak terlambat. Betul, bos. Okey, tak mengapa kalau itu sebabnya. Minta maaf bos, jalan jam sehingga saya agak terlambat setengah jam dari waktu yang sebenarnya. Bos memaafkan.
Hebat tak bos macam itu? Allah Subhanahu wa taala lagi hebat sebab dia Maha Perkasa. In the same time dia juga Maha Pengampun. Yes, macam itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lama Ustaz kira hadis ini Ustaz tidak baca. Mungkin dah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Apa kata Nabi? Bagus untuk kita ingat selalu. Allah cinta kepada 3 golongan. Tetapi terhadap 3 golongan lain lebih Allah cinta. Kata Allah, aku cinta kepada 3 golongan. Tetapi 3 golongan yang lain ni lebih aku cintai. Aku cinta kepada orang yang tawaduk, rendah diri, humble. Tetapi terhadap orang yang berkuasa, dia humble pula. Lagi aku cintai. Betul tak dengan kedudukannya yang tinggi dia boleh sombong, takabur? Tapi tidak. Dia ikut rasmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Begitu kata pepatah Melayu. Pertama, aku cinta kepada orang yang tawaduk, humble, rendah diri, tidak sombong. Tetapi terhadap orang yang berpangkat tinggi, punya kedudukan, humble pula, lagi aku cintai. Ini maknanya lebih aku cintai. Yang kedua, aku suka kepada orang yang pemurah. Pemurah, suka membantu, suka infak, suka sedekah, suka derma. Tapi terhadap orang yang hidupnya sederhana, suka pula bersedekah, lagi aku cintai. Sebab kalau orang itu kaya, lalu dia suka bersedekah, itu kan dianggap wajar-wajar saja. Duit lebih, sedekah. Tapi orang yang hidupnya cukup-cukupan, anak 7, gaji 1.500, rumah masih sewa, perlu segala-galanya. Tapi dia tetap pemurah. Lebih aku cintai. Yang ketiga, aku cinta kepada orang yang tobat padaku. Aku cinta kepada orang yang tobat, minta ampun padaku. Tetapi terhadap orang yang masih muda, remaja, masih kuat, masih muda, 30-40 tahun, sudah kembali ke jalanku, tobat, minta ampun padaku, rajin beribadah, lagi aku cinta. Apa sebab? Bila umur dah 70, 75, 80, dah tahu tak lama lagi masuk kubur. Kalau salat pun, Allahu Akbar. Rukuk, i'tidal, sujud, krop bunyi. Tengok di cermin, sudah putih janggut, putih rambut. Pakai kacamata, sudah tidak awas lagi.
Betul tak itu adalah warning, tak lama lagi akan mati. Kalau tobat, sudah wajar tak? Wajar. Tapi orang yang masih kuat, umur 30, 35, 40, dah mau mendekatkan diri kepada Allah, lagi aku cintai. Allahu Akbar. Tolong ambil pengajaran. Kita yang sudah lanjut usia ini, minta ampunlah segera kepada Allah. Tapi ini bukan green light ya untuk yang muda-muda. Anda juga perlu minta ampun dan kembali segera ke pangkuan Allah. Sebab kematian boleh datang anytime. Okey, itu sebagai tambahan. Ini nak menjelaskan bahawa Allah itu, Dia pengampun, in the same time, Dia Maha Perkasa. Mengapa kita yang lemah ini tak suka mengampuni orang lain, tak suka memaafkan orang lain? Itu sebabnya kata para ulama, sikap memaafkan itu menunjukkan kita orang yang kuat. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, apa kata Nabi? Ustaz ada sebut kalau tak salah di sini. Tak ada. Laisa syadidu bisur'ah. Wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang besar badannya. Sur'ah ini, sur'ah, sad, ra, ain, ta, dia membawa makna penggulat, wrestler. Itu sebabnya musara'ah itu wrestling, penggulat. Betul tak? Orang yang bergulat itu orang yang badannya besar-besar. Kata Nabi, orang kuat itu bukanlah para wrestler. Orang yang badannya besar. No. Wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarah ketika dia marah. Dia marah, tapi dia dapat tahan. Walaupun badannya kurus krempeng. Walaupun dia kurus, tapi dia dapat menahan amarah. Itulah dia orang yang kuat, yang sebenar-benarnya kuat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, sampai kepada kesan iman kepada nama Allah. Ini yang mustahak. Setelah lebih kurang 1 jam setengah, 1 jam suku, 1 jam 15 minit kita bercakap tentang nama Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, sepatutnya mesti ada kesan dalam jiwa kita yang dengar. Kalau tak ada kesan, maknanya tidurlah tadi. Tak fahamlah tadi. Apa dia kesannya, Pak Ustaz? Di antara kesan positif keimanan seseorang terhadap nama Allah tersebut, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, pertama, mereka akan memiliki hati yang sangat kuat harapannya kepada ampunan Allah, dan mereka tidak lekas putus asa walau banyak macam manapun dosa yang pernah mereka lakukan pada masa-masa silam, hatta dosa syirik. Mengapa tidak putus asa? Karena dia tahu Allah itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Allah berkata, kalau engkau bawa dosa sebesar bola bumi, lalu memohon ampunan padaku, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunanku juga sebesar bola bumi. Bayangkan. Pertama sekali, jangan fras. Yang kedua,
Mereka akan bersegera tobat. Jangan delay, jangan ditangguh-tangguhkan. Mereka akan bersegera bertobat dan memohon ampunan Allah dan tidak akan menangguh-nangguhkannya. Sebab ada masanya pintu tobat akan ditutup sebagaimana kita sebut tadi, yaitu bila naza'. Kita tak tahu bila malaikat maut datang untuk mencabut. Kita tak tahu. Dia boleh datang bila-bila masa. Banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, mereka akan memperbanyak amal saleh. Amal saleh perlu diperbanyak, memperkuat iman, berbaik sangka terhadap Allah, sebab semua itu adalah di antara penyebab-penyebab utama seseorang mendapat ampunan Allah. Kena selalu berbaik sangka dengan Allah. Walaupun ujian demi ujian. Seperti contoh yang paling baiklah. Tak pernah barangkali kita yang umur 60, 70, 80 mendapat pandemik COVID-19 ini selama 2 tahun ini, kita dalam keadaan perlu jaga dengan sanitizer-nya, dengan pelitup mukanya, dengan social distancing, jaga jarak. Ustaz yakin kita yang umur 70 macam Ustaz ni tak pernah jumpa dengan ujian Allah seperti yang sekarang ini. Tapi jangan berburuk sangka pada Allah. Ada tak hikmah dengan adanya PKP? Kita kenal kelas online seperti ini. Selama ini kita tak belajar Al-Asma'ul Husna, boleh belajar. Yang selama ini kita tak tahu apa itu panduan 12 dalam beribadat, sekarang kita tahu. Kita tak tahu selama ini tafsir Al-Quran, sekarang kita tahu. Itu hikmah. Itu maksud kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun doa yang paling bagus untuk kita baca, sebagaimana pertanyaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar Abu Bakar doa ini. Ingat, Abu Bakar orang yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat gelaran As-Siddiq. Itu sebabnya doa ini sangat bagus untuk kita amalkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Confirm ini hadis yang sahih. Daripada kita berdoa dengan doa yang bukan-bukan, doa macam ini. Cuma kalau Ustaz ingin ajar, kalau untuk ramai, kita kena ganti ini menjadi inna. Zalam tu menjadi zalamna. Nafsi menjadi anfusana. Doa yang diajar oleh Nabi pada Abu Bakar bunyinya macam ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, maknanya banyak buat dosa. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh itu, ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan dari sisimu. Dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bila kita ingin robah untuk diaminkan oleh keluarga, oleh anak, oleh isteri, kita kena robah beberapa bahagian. Ustaz baca, Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana
maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ia akan membawa makna, ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiaya diri kami dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dengan ampunan dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Ingat pesan Ustaz berdasarkan ayat 33 Al-Anfal tadi. Apa dia? Terhadap orang-orang kafir yang mencabar Nabi Muhammad. Kalau Quran ini benar-benar turun dari Tuhanmu, suruh Tuhanmu turunkan hujan batu menimpa kami. Sebab kami tak mau percaya. Lalu apa kata Allah? Allah kata, hai Muhammad, terhadap cabaran mereka itu, dosa mereka, aku tidak akan azab mereka selagi engkau masih hidup, masih berada di tengah-tengah mereka. Dan aku juga tidak akan mengazab jika manusia banyak istighfar, banyak minta ampun, walaupun engkau tidak ada di kalangan mereka. Berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat ini, kata ulama menyimpulkan ada dua cara untuk terhindar daripada siksaan Allah. Yang pertama, dengan adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Yang sekarang Nabi Muhammad dah tak ada lagi, beliau telah wafat. Tak ada jalan lain kecuali banyak-banyak istighfar. InsyaAllah Allah akan lindungi kita daripada segala malapetaka dan azabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak menganiaya diri kami, yakni banyak berbuat dosa. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dengan ampunan dari sisimu dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, angkatkanlah segala bala, wabak dan penyakit berjangkit khasnya COVID-19 dari negeri kami dan negeri-negeri jiran tetangga kami, khasnya daripada kaum kerabat kami, zuriat kami, tak kira di mana mereka berada, sebab tidak ada yang mampu berbuat demikian kecuali hanya Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.